Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Asih, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 11 pada materi Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Alifah. Siang. Gimana kabarnya semua 11 kuliner A? Alhamdulillah, luar biasa ya, baik ya. Oke, masih semangat kan hari ini? Sore ini maksud saya masih ya? Ketika saya bilang semangat pagi, silakan kalian bisa bilang pagi, semangat pagi ya. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oke, walaupun di siang hari ini ya yang terik sekali ya, tapi semangatnya harus seperti semangat pagi. Nah, bagaimana kondisi kelas ya? Sudah bersih ya? Sudah. Terima kasih yang piket hari ini sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Coba sekarang cek kerapihan dulu deh. Ya. Kalau bisa minta koreksi sama teman yang di sebelahnya tuh. Ya, hai temanku, bagaimana keadaanku ya? Apakah kerudungku baik-baik saja? Atau ada yang keluar-keluar rambut ya? Silakan kita dicek ya. Sudah ya? Sebelum belajar juga coba dicek. Alat tulisnya sudah siap? Buku paketnya sudah siap? Handphonenya sudah siap? Sudah. Untuk penggunaan handphone silakan di atas meja dulu ya. Untuk penggunaannya menunggu instruksi dari saya. Oke? Siap? Siap belajar hari ini? Siap. Yuk kita mulai berdoa ya, dipimpin oleh Nadifa, silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga lancar pembelajaran hari ini. Memang apa sih yang kalian harapkan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira ketika Bu Kurnia masuk kelas, apa sih yang diharapkan dari kalian hari ini? Oke. Kenapa Oliva? Bisa memahami pembelajaran hari ini. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Coba dicek sebelahnya, teman sebelahnya ada yang tidak hadir hari ini? Atau saya sambil bantu ya untuk memeriksa kehadirannya. Nadifa, oke, Gadis, Caca, oke, Deswita, Jasmine, Oliva, oke, hadir semua, luar biasa. 11 kuliner A ya, hadir semua hari ini. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali merdeka telah merdeka, selama hayat masih di kalung badan. Ya, luar biasa semangatnya ya. Di awal tadi saya sempat menanyakan ke kalian setelah berdoa ya tadi ya. Apa sih harapan kalian di pembelajaran hari ini gitu. Saya pengen tahu dong motivasi kalian dalam belajar ke sekolah ini. Yuk, boleh scan barcode yang ada di depan. Sudah ya? Kita lihat. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Amin. Tuh, terus ada lagi yang menarik dari sini adalah kalau gagal tetap semangat dan usaha lagi. Oke? Boleh ada yang mau menyampaikan maksudnya apa? Jadi kalau gagal itu jangan langsung pantang menyerah. Jadi langsung mencoba lagi biar
nggak gagal lagi. Biar nggak gagal lagi dan bisa lebih baik lagi ya. Walaupun sulit, Ca, Ya usaha. usaha terus ya. Ya usaha, jangan pantang menyerah. Oh, intinya jangan pantang menyerah ya. Jangan lupa doa juga. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa kira bisa jadi kekuatan pada diri. Terima kasih, tepuk tangan untuk Caca. Sebelum ke pembelajaran hari ini, silakan kalian melakukan tes kemampuan awal. Ya. Tapi saya mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi yang disampaikan minggu lalu? Silakan, Oliva boleh sampaikan. Teks Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teks Undang-Undang Dasar 1945. Oke, terima kasih Oliva. Tepuk tangan untuk Oliva yang masih mengingat. Ya, dan saya yakin kalian pun masih mengingat ya. Minggu lalu kita mengakhiri bab Undang-Undang Dasar 1945. Dan hari ini tahu dong apa yang mau dipelajari, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Silakan boleh melalui tes kemampuan awal kalian sampaikan apa yang saya tanyakan di dalam Google Jamboard. Ya. Sip, sudah? Ada yang kesulitan? Yanti sudah? Sudah ya? Jasmine juga sudah ya? Oke. Memang tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Mengapa keberagaman dapat memicu konflik? Wah, luar biasa di sini ya. Jawabannya kita bahas ya di pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya dalam pembelajaran ini, silakan siapa yang ingin membacanya? Oke, silakan, boleh sampaikan, gadis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis potensi konflik yang dapat timbul akibat keberagaman dan memberi solusi di tengah keragaman dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi kalian nanti akan diberikan permasalahan ya atau tema konflik. Nah, kalian cari informasi terkait konflik itu dan kalian cari faktor penyebabnya juga mencari solusinya. Bukan hanya mencari, tapi memberikan solusi ya. Sebagai pelajar SMK Negeri 1 Setu yang cerdas nih, saya yakin kalian punya solusi atas konflik yang terjadi. Oh ya, ngomong-ngomong, dengan adanya tujuan pembelajaran ini kira-kira manfaatnya apa ya? Dari tujuan pembelajaran ini kira-kira penting gak sih? Penting. Apa tuh pentingnya? Boleh disampaikan? Penting karena saya sebagai pelajar Indonesia untuk mengetahui konflik yang sedang terjadi di sekitar dan memberi solusi atas konflik yang terjadi. Selama ini kan ya mungkin Intan ya baru memahami konflik yang terjadi di sekitaran rumah saja ya. Tapi ternyata di luar sana masih banyak konflik yang belum diketahui oleh Intan, dan hari ini kita sama-sama membahas konflik yang ada. Terima kasih Intan ya sudah menyampaikan pentingnya tujuan pembelajaran hari ini. Dari tujuan pembelajaran yang tadi, harapannya juga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mengenai penilaiannya, ya kan nanti ada tugas kelompok tuh. Maka penilaiannya adalah penilaian kelompok. Dan ada juga penilaian individu terkait penilaian sikap. Penilaian individu pun ya itu semisal saya bertanya kalian menjawab atau kalian bertanya ya kan poin. Materi pokok yang akan kita bahas yang pertama itu potensi dan penyebab konflik, dan yang kedua bentuk juga akibat dari konflik tersebut. Nah, terkait potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia ini, mari kita simak sama-sama video di depan ini ya untuk mengetahui keberagaman apa yang muncul pada video ini. Silakan kalian simak dan setelah menonton kalian akan ditanya kira-kira keberagaman apa yang muncul pada video tersebut. Oke ya, coba ya disimak baik-baik. That live together in peace with a million times treasures.
Kira-kira keberagaman apa sih yang muncul? Yuk, boleh disampaikan. Yuk, silakan. Siapa? Oke, Intan boleh disampaikan. Luar biasa, Intan dari tadi semangat nih. Mudah-mudahan tertular ya ke teman-teman yang lainnya. Keberagaman yang dilihat dari video tadi itu ada adat istiadat, pakaian daerah, lagu daerah, sama tarian. Sama tarian. Oke, tepuk tangan untuk Intan. Nah, terkait penyebab konflik sebenarnya tadi kalian sudah menjawabnya. Ya. Ketika tes kemampuan awal ya kan? Ya. Apa? Siapa yang masih ingat pertanyaannya tadi? Mengapa keberagaman dapat memicu konflik? Ya. Memang apa sih konflik itu sendiri? Coba yuk, siapa yang dari kalian mau bacakan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, Amelda, silakan boleh disampaikan. Ya. Menurut KBBI, konflik didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, dan pertentangan. Dan pertentangan. Oke, pernah nggak sih Amelda mengalami percekcokan itu atau perselisihan, pertentangan tersebut? Pernah? Pernah. Dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan teman. Dengan teman. Memang kenapa bisa terjadi? Karena dari perbedaan pendapat, Pemikiran yang beda ya. timbul percecokan. Timbul percekcokan. Biasanya ngomongin apa sih sampai timbul percekcokan? Biasanya dalam diskusi, Dalam diskusi ya. misalkan si A nggak setuju sama pendapat ini, terus itu kadang dalam berdiskusi juga kadang juga ada yang namanya percecokan. Iya, ada yang percekcokan ya. Kalau di rumah gimana? Mengalaminya? Kalau Di rumah? di rumah Bagaimana dengan adek mengalaminya? percecokannya itu dalam hal ngerebutin sesuatu. Iya, rebutin sesuatu. Kenapa tuh direbutin? Mungkin karena sama-sama memiliki kesukaan yang sama. Iya. Dan di situ terjadi kesenjangan ya, handphonenya cuma satu. Oke, terima kasih Amelda sudah membacakan definisi konflik dan sudah bercerita terkait perselisihan, percekcokan dan pertentangan yang terjadi pada Amelda nih. Teman-teman di sini pernah nggak ngalamin kayak gitu juga? Pernah. Kalau sama temen itu berarti perbedaan antar individu ya, penyebabnya karena perbedaan antar individu tadi tuh. Kalau kata Amelda, cara berpikirnya yang beda, Bu. Udah gitu kalau temennya cowok kan beda lagi ya pemikirannya. Seperti itu namanya perbedaan antar individu. Oke, dan yang ketiga, perbedaan kepentingan. Apa sih perbedaan kepentingan? Contohnya? Ada yang mau ngasih tahu? Perbedaan kepentingan itu? Terkait perbedaan kepentingan, contohnya adalah ketika saya guru dan si A murid saya ya, si A ini ke sekolah, dia kepentingannya adalah ternyata main, sedangkan saya sebagai guru adalah kepentingannya mengajar. Nah, ketika ketemu di kelas tuh akhirnya terjadi percekcokan. Kenapa? Karena apa? Perbedaan kepentingan ya. Oke, kalau kita kembali ke jawaban kalian tentang mengapa keberagaman dapat memicu konflik, ya di sini kalian menjawab karena adanya perbedaan kebudayaan dan pendapat, adanya perbedaan pendirian atau sikap, karena adanya sikap egois, dan karena karena adanya perbedaan di antara masyarakat. Oke, ya kita anggap sudah memenuhi jawabannya ya berdasarkan pertanyaan yang saya berikan. Oke, tepuk tangan untuk 11 kuliner A. Pada tes kemampuan awalnya sudah benar. Selain faktor penyebab konflik menurut Surjono Sukanto ya, adapun sikap yang dapat menyebabkan konflik itu sendiri. Ternyata tidak faktor secara umum saja, tapi bisa juga kita introspeksi diri atas sikap yang kita lakukan terhadap orang lain. Ya, pelabelan ini tuh bahaya, bisa berpengaruh kepada apa? Kepada jiwa seseorang.
coba kalau ternyata dia tuh nggak bener, ya apa yang anggapan kita ini nggak bener, kan bisa jadi dia bunuh diri, ya kan ya, karena nggak ada yang mempedulikan dia apa yang sebenarnya dia inginkan atau apa yang sebenarnya dia lakukan, gitu kan? Ngeri nggak tuh? Ngeri banget, bukannya cuma muncul konflik tapi bisa membahayakan nyawa seseorang karena pelabelan itu. Menurut Surjono Sukanto tahun 2014, bentuk konflik itu terbagi ada 5, yaitu konflik konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Buruh bukan budak, kira-kira ini termasuk bentuk konflik apa ya? Konflik antar kelas sosial. Oke, siapa dulu nih? Intan apa Oliva nih? Yang jawab. Oke, Intan silakan. Kenapa Tan disebut konflik antar sosial? Kelas sosial? Konflik antar kelompok kelas bawah sama kelompok kelas atas. Nah, kelas bawahnya itu siapa? Buruh. Buruh. Kelas atasnya perusahaan. Pemilik pengusaha ya itu ya sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Intan dan teman-teman yang lain juga tadi ternyata sudah bisa menjawabnya, luar biasa. 11 kuliner A. Oke, tadi kita sudah membahas banyak tentang potensi konflik yang terjadi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tugas kalian di sini adalah duduk berkelompok, ya seperti kelompok yang sudah saya share ya di WhatsApp semalam. Ya, terus yang kedua, kita tentukan topik hari ini. Topik konflik apa yang akan kalian bahas dan cari informasinya. Ada konflik pribadi, rasial, antar kelas-kelas sosial, politik, dan internasional. Nah, berdasarkan informasi, identifikasi tuh faktor penyebab dan tentukan solusi yang tepat. Nah, yang kelima, silakan kalian bisa melaporkan lewat PowerPoint. Oke? Dan jangan lupa nih ketika mencari informasi harus sumber yang terpercaya ya. Oke? Siap? Dan yang terakhir adalah presentasi tiap kelompok. Siap tugas kelompok ya? Siap. Oke. Silakan kalian bisa langsung duduk per kelompok. Dimulai dari kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan melingkar ya. Melingkar supaya diskusinya lebih lancar lagi. Untuk ya selanjutnya kita tentukan topik masalahnya. Tiap kelompok apa? Lewat undian online. Dan yuk kita sama-sama hitung untuk diputar. 1, 2, 3. Kira-kira kelompok 1 bahas konflik apa ya? Oke, kelompok 1 bahas konflik pribadi. Yeay, konflik pribadi. Jangan bahas konfliknya sendiri ya. Nanti malah jadi curhat, oke? Lanjut, kelompok 2. Pastinya, yuk kita sama-sama hitung lagi. 1, 2, 3. Kelompok 2 membahas konflik internasional. Selamat ya. Oke, silakan kalian lakukan pencarian informasi terlebih dahulu terkait terkait apa konflik pribadi. Contoh konflik pribadinya apa? Oke? Ya, contoh konfliknya apa? Terus yang kedua adalah cari informasi lebih lanjut terkait penyebab. Ya, terkait penyebab dan akibat juga solusinya. Semangat! Oke, bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Nggak ada. Oke, jadi konflik yang kalian bahas itu apa? Konflik pribadinya? Oh, begitu. Oke, sip. Ya, sudah ketemu juga ya?
terkait informasinya? Dah. Jangan lupa ya gunakan HP-nya dengan bijak untuk mengerjakan tugas. Saling kerjasama ya. Oke. Bagaimana kelompok 2? Sudah menemukan konfliknya? Sudah. Ada kesulitan? Enggak. Oke, lanjutkan ya. Sampai pada solusi. Kelompok 3 bagaimana? Sudah menemukan konfliknya? Sudah konfliknya? Sudah. Jangan lupa ya cari informasinya. Dan cari sumber yang terpercaya. Oke, semangat. Silakan setelah kalian cari informasinya bisa langsung disajikan ya lewat PowerPoint yang ada di aplikasi handphone kalian. Bisa ya di PowerPoint? Bisa, pasti bisa. Silakan buat atau bentuk laporannya dengan kreatif mungkin. Bagaimana? Wah, sudah dibuat ya PowerPoint-nya. Kalau perlu, silakan kalian saling mengomentari ya hasil kerja kalian dalam membuat PowerPoint. Oke? Lanjutkan ya. Oke, kelompok 2 ini juga terkait apa tuh? Wah, menarik nih tentang yang University yang pelecehan seksual kan ya? Iya. Masya Allah. Merinding nggak sih kalian sebagai perempuan? Iya. Merinding ya. Merinding, aduh. Duduk. Oke, kalau perlu komentari ya hasil PowerPoint-nya. Oke. Selanjutnya sudah berbagi tugas untuk nanti presentasi? Belum? Oke, silakan berbagi tugas ya untuk maju berkelompok. Semangat. Sebelum menyajikan informasinya, kita sama-sama ice breaking yuk. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Oke, tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Oke, bagus, kompak. Yuk, langsung aja presentasinya dimulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 presentasi. Kalian sudah mengirimkannya lewat WhatsApp saya ya? Sudah, saya tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konflik pribadi. Konflik pribadi atau pertentangan pribadi itu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Contohnya konflik Virgun dan Indra Rusli. Usai kejadian tersebut viral, Virgoun sempat melayangkan permintaan maaf, namun penyanyi bersuara merdu itu akhirnya memilih untuk bercerai. Dwi telah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Kamis 4 Mei 2023. Faktor yang menyebabkan perceraian, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Dabs Akos, karena poligami, nikah paksa. Dampak penceraian, bahaya masa remaja kedua, anak menjadi korban bencana keuangan. Menurut Pak Samit, masalah pengasuhan anak, gangguan emosi, bahaya masa remaja kedua. Solusi menghadapi konflik pribadi yang dialami Virgon dan Inara. 1. Cari tahu kebenarannya. 2. Tanyakan baik-baik pada pasanganmu. 3. Jangan membuat keputusan saat sedang emosi. 4. Introspeksi diri. 5. Konsultasi dengan ahlinya. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Selesaikan konflik dari masalah yang dialami Virgon dan Inara Rusli. Caranya, cari tahu dulu yang sebenarnya. Tanyakan yang baik-baik pada pasangan. Sudah?
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu terkait konflik antar kelas sosial. Yuk kita simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini mau mempresentasikan soal konflik antar kelas-kelas sosial. Kita ngambilnya Tentang konflik Miss Finalis Miss Universe 2023. Yang lagi viral itu ya. Pengertian konflik antar kelas sosial adalah bentuk konflik atau pertentangan antara dua kelas sosial. Biasanya konflik sosial ini bersifat vertikal. Konflik antara oknum event organizer atau IO dengan finalis Miss Universe Indonesia 2023. Kronologinya, seorang oknum EO kontes kecantikan disebut-sebut membuat satu agenda tambahan, yakni body checking kepada para finalis Miss Universe Indonesia. Dalam agenda tersebut, seluruh finalis diminta untuk tanpa busana dan body checking tersebut hanya dilakukan dengan kamera HP sekat-sekat yang ada di ruangan seadanya, termasuk menggunakan banner hingga gantungan baju. Kejadian pelecehan tersebut terjadi pada 1 Agustus 2023. Penyebabnya disebabkan oleh oknum IO yang semena-mena terhadap peserta Miss Universe dan juga menambah agenda body checking yang melanggar privasi. Menurut laporan, pelaku pelecehan seksual terhadap Miss Universe Indonesia 2023 yaitu COO berinisial SA. SA tercatat sebagai COO PT Capella Swastika Karya. Solusinya, melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya mendapatkan keadilan dan mengembalikan nama baik ajang Miss Universe Indonesia. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Oke, siap. Gimana cara pencegahan pelecehan seksual di ajang kecantikan? Pencegahan pelecehan, beberapa langkah yang dapat diambil seperti pendidikan dalam pemahaman tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak mengalami pelecehan seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan bagi para pekerja yang terlibat dalam kontes kecantikan. Berikutnya, menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mencegah dan mengelola tindakan yang melecehkan seksual di lingkungan kontes kecantikan. Selanjutnya, membangun lingkungan kerja yang aman dan profesional dengan memastikan bahwa para pekerja memiliki akses sumber daya. Membangun budaya anti pelecehan yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti rasa hormat dan martabat manusia, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi. Dan juga gambaran sanksi dan tindakan yang tegas terhadap tindakan pelecehan seksual, termasuk pembatalan kontrak kerja dan laporan ke pihak terkait seperti kepolisian dan pihak hukum. Ya, bagaimana? Boleh dikonfirmasi sudah terjawab belum? Iya, sudah. Luar biasa ya. Jawabannya cukup panjang dan benar adanya untuk kegiatan pencegahan ini harus dilakukan sebelum terjadi. Tapi kalau boleh saya tanya nih ke kelompok kalian, bagaimana sih sikap kalian pertama kali tahu ada kasus ini atau konflik ini? Kayak kaget ya. Sebagai perempuan. Kita kayak nggak nyangka. Iya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, luar biasa dalam menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan boleh tutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi sudah dilakukan ya. Silakan kalian berkomentar atas presentasi teman-teman kalian tadi. Dari cara penyajiannya, hasil diskusinya,
Kira-kira bagaimana? Dari PowerPoint-nya bagaimana? Menarik. Menarik di bagian mana tuh? Temanya Tadi tuh. lucu. Temanya lucu kayak aku. Terkait hasil diskusinya? Apa ya? Sebenarnya nggak ada lagi. Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mengomentari kelompok 1. Sekarang kelompok 1 mengomentari hasil kerja kelompok 2. Silakan. Itu cara bacanya juga bagus, lantang. Terus temanya juga bagus. Ya, tetap lanjutkan ya, pertahankan ya. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk 11 kuliner A yang sudah bekerja keras mendiskusikan konflik yang terjadi di Indonesia. Setelah kalian mengevaluasi hasil diskusi antar kelompok, ya, sekarang saatnya mengevaluasi diri sendiri terkait ketercapaian tujuan pembelajaran kalian. Apakah sudah tercapai atau belum? Silakan, boleh scan barcode. Ya, kita mulai. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Intan. Ada Victor, Safira juga. Lanjut, yang lain. Nah, untuk pemenangnya adalah Intan. Yang kedua Melda, yang ketiga Caca. Nah, ngomong soal 3 peringkat di sini ya, itu berkewajiban atau bertanggung jawab memberikan pemahaman kepada teman yang belum paham. Oke? Oke, siap? Evaluasi hasil belajar kalian sudah selesai. Dan untuk menutup pertemuan pembelajaran kali ini, tidak lupa dengan penilaian sikap. Silakan. Untuk penilaian sikap ini harus objektif, jangan dibagus-bagusin, oke? Sesuai dengan sikap kalian dan teman kalian. Oke, sudah selesai ya? Silakan kalian refleksi kegiatan pembelajaran hari ini dengan Google Jamboard. Terkait refleksi sudah selesai semua ya. Silakan kalian sampaikan hasil refleksinya kayak gimana. Menurut kalian pembelajaran hari ini kayak gimana? Yuk, boleh Jasmine disampaikan pembelajaran hari ini seperti apa. Mungkin ada kekurangan, boleh disampaikan saran apa yang baik untuk saya dan kita bersama nih. Ya, kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Hari ini tuh banyak yang menarik. Oh, Masya Allah. Banyak yang belum pernah dicoba, sekarang udah. Ya, banyak pengetahuan lah, terus cara belajarnya juga asik. Iya, Masya Allah ya. Oke, terima kasih untuk Jasmine. Dari pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Kita mengetahui konflik-konflik yang ada di Indonesia. Oke, boleh. Dan di sekeliling kita. Terus bisa ngasih solusi juga. Boleh disampaikan lagi ada konflik apa aja? Ada konflik pribadi, politik, internasional, rasial, dan kelas sosial. Ya, benar ya. Untuk pembelajaran hari ini ya ada terkait sebab konflik dan pembahasan konflik itu sendiri. Dapatkan beberapa solusi dari yang kalian temukan ya. Nah, untuk minggu depan pembelajarannya adalah terkait mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika ke masyarakat sekitar. Kan kalian sejak dari fase S sudah tahu ya pentingnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita ya, yaitu berbeda-beda tetap satu. Dan hari ini makin mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya sekedar semboyan, tapi harus dikenal lebih jauh lagi. Sikap apa yang bisa dilakukan ya terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siap untuk pembelajaran minggu depan? Siap. Mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika? Siap. Oke, tepuk tangan untuk 11 kuliner A yang sudah antusias sekali pembelajarannya hari ini ya.
Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bisa lebih empati terhadap konflik yang terjadi. Kayak gitu. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dipimpin oleh Nadifa lagi untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah.